Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to Alusna Course YouTube channel with me, Miss Era. Nah, kali ini kita akan belajar materi perubahan wujud zat dengan mata pelajaran IPA. Oke, hari ini kita belajar tentang wujud zat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa wujud benda atau wujud zat itu ada tiga, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita akan membahas perubahan wujud ketiga zat ini. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari wujud zat. Nah, wujud zat itu salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Nah, baik itu ukuran, bentuk, warna, aroma, ataupun baunya. Nah, itulah dia perubahan dari wujud zat. Salah satu bentuk terjadinya gejala, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, ataupun baunya yang berubah. Oke, nah perubahan wujud zat itu ada 6, terbagi menjadi 6, ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mencair. Oke, kalau dia mencair, proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, itu dia disebut mencair. Nah, ini disebabkan oleh pemanasan atau kenaikan suhu. Oke, contohnya mentega dipanaskan. Ketika misalnya kita mau memasak sesuatu dan kita memanaskan mentega, maka mentega akan mencair. Contoh lain misalnya seperti lilin. Ketika misalnya lilin kita kita nyalakan dengan korek api, nah maka lilin itu kan benda padatnya, maka dia akan mencair. Nah, itulah dia salah satu contoh dari mencair. Nah, yang kedua, setelah padat ke cair kita sebut mencair, maka cair ke padat itu namanya membeku. Nah, ini disebabkan oleh pendinginan atau penurunan suhu. Nah, contohnya ini sepertinya udah umum kita ketahui atau kita gunakan, air menjadi es. Ketika air kita masukkan ke dalam freezer ataupun kulkas, maka dia akan membeku menjadi es. Itu contoh sederhana dari perubahan wujud zat membeku. Oke, yang ketiga ada perubahan wujud zat menguap. Kita masuk ke cair dan gas. Menguap ini dia dari benda cair menjadi gas. Ini disebabkan oleh pemanasan atau kenaikan suhu juga. Nah, contohnya ketika misalnya kita lagi memasak air. Nah, pada saat kita memasak air dan hingga mendidih, maka uap air tersebut itu adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas. Makanya itu disebut dan jadi menguap. Oke, yang keempat ada dia mengembun. Kalau mengembun, ini kebalikan dari cair menjadi gas. Nah, kalau dia mengembun berarti ini perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Ini disebabkan oleh pendinginan atau penurunan suhu. Nah, contohnya ini misalnya biasanya terjadi pada pagi hari. Kita bisa lihat di pagi hari pada tumbuhan, contoh sederhana itu pada daun, itu akan kita lihat ada air karena itu proses terjadinya embun di pagi hari, maka uap air itu akan jatuh kepada tumbuhan tersebut. Nah, itu adalah contoh dari mengembun. Contoh lain misalnya ketika hujan datang. Nah, itu uap air itu juga akan menempel misalnya di kaca mobil, ya kan, di kaca mobil kita. Nah, itu akan ada di situ mengembun. Airnya akan mengembun. Itu adalah contoh perubahan wujud zat dari mengembun. Oke, kita lanjut perubahan wujud zat yang kelima. Yang kelima ada yang menyublim. Nah, kalau menyublim itu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Nah, ini disebabkan oleh atau karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Oke, ini contoh yang paling umum yang kita ketahui, kapur barus di dalam lemari. Oke, nah ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, maka lama-kelamaan itu akan habis. Dia habisnya bukan menjadi cair, tetapi habisnya menjadi uap, sehingga wujudnya itu tidak terlihat lagi. Oke, seperti contoh lain juga ketika kita masukkan kamper ataupun kapur barus di kamar mandi, ya kan, di kamar mandi juga. Nah, itu lama-kelamaan kapur barusnya akan habis, tetapi habisnya dia menjadi uap air. Itulah disebut perubahan wujud zat padat menjadi gas atau kita sebut dengan menyublim. Oke, yang keenam ada mengkristal. Kalau dia mengkristal berarti
perubahan wujud zat gas menjadi padat. Ini terjadi karena adanya pendinginan atau penurunan suhu. Oke, contohnya terbentuknya salju dan hujan es. Nah, terbentuknya salju dan hujan es itu terjadinya karena ada gas atau uap dari udara, kemudian dia akan terbentuk menjadi salju ataupun hujan es. Yang kita lihat itu adalah contoh perubahan wujud zat dari mengkristal. Oke, bisa kita lihat dari skema yang Miss buat. Ada padat, cair, dan gas. Supaya lebih mudah mungkin ya. Padat ke cair berarti dia mencair. Cair ke padat membeku. Oke. Kalau dia padat ke gas itu menyublim. Contoh yang tadi kabel barus. Gas ke padat dia mengkristal. Contoh yang tadi salju atau hujan es. Cair ke gas dia akan menguap, air yang mendidih, serta gas ke cair itu akan mengembun seperti embun di pagi hari. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa membuat skema seperti ini dan bisa dijelaskan untuk siswa masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini tentang perubahan wujud zat. Semoga adik-adik dapat atau bisa memahami pelajaran ini. Oke, I think that's all for today. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.